Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat ya. Semangatnya jangan pernah melorot ya, sehingga kita makin luar biasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan ya, membahas tentang Google Form untuk seri kedua. Kalau kemarin kita khusus Bumil, sekarang kita akan bahas syarat pengisian Google Form pasca salin. Ini adalah Google Form untuk pemantauan resiko stunting ya teman-teman sekalian ya. Tapi sebelumnya saya ingin ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir di ruang Bambang WI dan telah mensubscribe ruangan ini ya, sehingga teman-teman sekalian kita akan jadi lebih semangat semarak yang membahas hal-hal keren lainnya. Teman-teman sekalian, kita awali sesi ini dengan sekali lagi mengingatkan apa itu stunting teman-teman sekalian ya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan kembang ya, jadi gagal pertumbuhannya dan gagal perkembangannya yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama ya teman sekalian ya. Kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama alias kronis dan terjadinya infeksi yang berulang ini menyebabkan stunting atau gagal tumbuh kembang ya. Baik teman-teman yang keren luar biasa ya, kita akan coba mengisi Google Form di bagian ibu pasca persalinan ya teman sekalian. Kalau kemarin kita mengisi pemantauan untuk ibu hamil, sekarang kita pasca persalinan. Kita akan coba ya teman-teman sekalian ya, kita coba bersama-sama. Nanti kalau ada hal yang perlu dibicarakan kurang jelas silahkan langsung saja komen ya teman sekalian ya. Saya akan ajak teman-teman sekalian untuk masuk ke layar. Oke teman sekalian ya, ini baik di handphone maupun di laptop tampilannya seperti ini ya teman sekalian ya. Jadi ini adalah formulir pendampingan bagi ibu hamil dan ibu pasca salin. Teman-teman sekalian, dan disinilah teman-teman kita sudah ada persimpangan jalan. Form ini untuk dua sasaran pemantauan, ibu hamil dan ibu pasca salin ya. Nah, kalau kemarin kita klik di ibu hamil karena kita memang ingin mengisi itu. Lah, sekarang kita coba akan memantau ibu pasca persalinan, maka yang diklik adalah ibu pasca persalinan ya. Next teman-teman sekalian. Nah, ini adalah formulir untuk ibu pasca persalinan teman sekalian ya. Pak, banyak yang ditanyakan, tapi semuanya terkait dengan resiko stunting. Yang pertama adalah ini kunjungan keberapa kepada ibu pasca salin ya teman sekalian ya. Kalau ibu pasca salin kan harusnya dikunjungi paling tidak 2 kali ini ya. Jadi 40 hari ya setelah bersalin dia sudah dikunjungi, karena untuk memastikan bahwa ibu dan anaknya sehat, kemudian sudah mengikuti KBPP atau belum ya, KB pasca persalinan atau belum ya. Jadi tapi kalau untuk ibu pasca salin paling tidak 2 kali ya dikunjungi. Nanti setelah itu kita golongkan ke ibu pemantauan ibu balita ya. Oke teman-teman, misalnya kita klik kunjungan yang pertama misalnya. Ini setelah ibu bersalin pulang ke rumah kita kunjungi ya. Kemudian tanggal kunjungan silahkan diisi ini, tinggal mungkin cukup diklik di bagian kalender ini ya. Tapi ini adalah maksudnya hari. Berarti 2 angka tentang hari, 2 angka tentang tanggal ya teman sekalian, hari ini tanggal berapa, kemudian BB bulan, berarti kalau Agustus berarti 08, kalau TT ini tahun berarti 4 angka tahunnya 2022 lah, ditulis lengkap, tidak boleh itu saja. Atau mungkin diklik di bagian ini kalender teman sekalian, dia akan langsung otomatis muncul tanggal di hari itu. Nah, tinggal kalau memang benar kotak ini sudah di tanggal hari itu, maka kita klik hari ini misalnya tanggal 1 Juni. Kemudian nicknya teman-teman, nicknya ditulis ini adalah nick dari ibu bersalinnya, ibu pasca salinnya, silahkan ditulis. Nah misalnya ini adalah nicknya, nomor induk kependudukannya, kemudian nama lengkap ibu hamilnya misalnya ibu Suminah misalnya, cukup ditulis namanya saja teman sekalian ya, nggak usah pakai ibu gitu ya, atau nggak usah pakai Bulik atau Bude gitu, nggak usah ya, Bude Suminah nggak usah, tapi langsung saja ibu langsung saja Suminah. Ini pengguna KB pasca persalinan kan, ini Bu Suminah waktu kita kunjungi ya. Ini misalnya kok ya gitu ya,
ya ternyata ketika bersalin mendapatkan KB IUD, kita tulis klik ya. Oke, lanjut atau next teman sekalian. Ini jenis KB pasca persalinannya tadi misalnya IUD, maka klik IUD ya, nggak boleh klik 2 Ibu ya, karena KB kan masih double ya, satu saja disebutkan. Kemudian lanjut, kita next ya, kalau bahasa Banyumasnya itu next, lanjut terusnya terus teman sekalian ya. Kemudian nah ini teman sekalian tanggal lahir ya, ketika persalinan itu kapan itu, ini tanggal lahir bayi ya teman sekalian ya. Kita klik di ini saja, langsung sudah muncul di situ kotak warna biru ya, itu adalah. Kemudian umur dalam kandungan teman-teman sekalian, umur dalam kandungan itu maksudnya adalah apakah dia mengandung 9 bulan lengkap ya, sempurna atau matang, atau mature ya, mature atau prematur, dia lahir sebelum waktunya gitu ya. Kita contohkan yang mature saja ya, mature atau matur atau matang ya, sempurna, matang gitu ya teman sekalian ya, matang. Kemudian untuk jenis kelamin anak teman sekalian, misalnya kita tulis laki-laki ya, anak keberapa teman sekalian, kita sudah sampaikan kemarin bahwa anak yang dimaksud itu adalah anak yang pernah dilahirkan oleh ibu itu, ini yang berapa gitu, walaupun mungkin kakaknya yang dilahirkan itu meninggal, itu kita dihitung teman sekalian. Kemudian untuk berat badan, oke teman sekalian, untuk tanda-tanda asfiksia atau gagal nafas ya teman sekalian, bisa ditulis kalau memang lahir ya terus kesulitan bernafas bahkan gagal, kita tulis ya. Kalau misalnya dia lahir langsung bisa menunjukkan tanda-tanda kehidupan ya, bernafas, bersuara, itu berarti kita tulis tidak ya, tidak gagal nafas. Kemudian berat badan bayi teman sekalian, ini kita tulis dengan gram ya, 3,2 ya, 3,2 kilo, 3 kilo 2 on itu, maka kita tulis 3.200 akan misalnya gitu ya, jangan ditulis kilo. Gramnya juga nggak usah ditulis karena nanti nggak akan masuk di rekap data di provinsi ya. Kemudian teman sekalian, panjang badan pada saat lahir ya ditulis hanya angkanya saja, nggak usah pakai meter atau sentimeter ya, nggak usah, tapi cukup ditulis misalnya panjang badannya adalah misal saja ini teman sekalian ya, ada 60 misalnya ya teman sekalian ya, 60 cm, tapi nggak usah ditulis sentinya. Kemudian lingkar kepala bayi, teman-teman sekalian, lingkar kepala bayi juga ditulis angkanya, ini diukur ya. Lingkar kepala bayi biasanya di buku KIA itu sudah ada ya, bidan yang mengukurnya itu, bidan atau tenaga medis yang mengukur. Lingkar kepala bayi misalnya kita contohkan 35 misalnya. Nah teman sekalian, untuk pertanyaan tentang imunisasi, apakah bayi itu diimunisasi atau tidak ya, di data buku KIA juga ada, tapi kita bisa memastikan lah kalau itu lahir di pelayanan kesehatan, tentu dia akan mendapatkan imunisasi langsung ya teman sekalian ya, misalnya kita tulis ya. Kemudian teman sekalian, jadi catatan TPK-nya adalah tentang ibu balita atau tentang bayi boleh ya, tentang ibunya juga boleh, misalnya belum KB karena belum izin suami ya misalnya. Jadi misalnya belum KB-nya karena memang suaminya masih belum ada izin ya, atau mungkin suaminya tidak mendampingi pasca persalinan. Oke ya, lanjut teman-teman sekalian, kita sekarang akan coba lihat kondisi saat ini teman sekalian ya. Kondisi bayi teman sekalian, ini usia saat maksudnya ini juga harus diisi ya, usia saat ini, usia balita ketika dikunjungi ini adalah teman sekalian, ini adalah misalnya usia saat ini usianya adalah 3 bulan ya, cukup diisi 3 saja ya misalnya ya. Kemudian 4 bulan itu, kemudian jenis kelaminnya laki-laki seperti tadi, berat badannya kalau sekarang sudah ditulis dengan kilogram ya teman sekalian ya, berat badannya misalnya sudah ada 7 kilogram misalnya.
turunnya 5 kilogram. Terus panjang atau tinggi badan misalnya ya 65 ya, diisi sesuai dengan pas kunjungan teman sekalian ya. Kemudian pemberian ASI eksklusif, iya kita kasih katanya ya. Terus apakah menurut buku KIE atau KMS ya, kurva pertumbuhannya sesuai atau tidak ini ya. Ini teman-teman sekalian, untuk kurva perkembangan KKA, kartu kembang anak juga ini diisi, bisa menggunakan teman sekalian. Ini yang dimaksud adalah apakah grafiknya sesuai gitu dengan perkembangan normal atau pertumbuhan normal ya. Kalau sesuai kita klik sesuai, kalau tidak, harusnya tidak sesuai dengan benang atau garis merah, maka kita tulis tidak tahu atau tidak sesuai ya. Atau kalau memang bukunya nggak ada, hilang dan sebagainya, KKA-nya atau belum punya misalnya, itu kita tulis tidak tahu. Oke teman-teman, sedangkan imunisasi dasar lengkap, kalau lengkap sesuai jadwal berarti kita klik ini. Kalau balita itu tidak sesuai jadwal karena mungkin berpindah-pindah tempat, sering bepergian, misalnya kita tulis tidak lengkap sesuai jadwal. Tapi misalnya kalau lengkap ya kita tulis lengkap. Teman sekalian, setelah itu kita kirim ya. Ini kan sudah kita isi nih, terus ada tulisan submit, itu maksudnya adalah kirim ya teman sekalian ya. Kita kirim atau kita masukkan ke sana ya, submit ya, kita kirim ke sana, kita klik submit. Itu teman sekalian ya. Terus kalau sudah ada submit another response atau sudah ada tulisan ini, maka teman-teman sekalian berarti sudah mengisi dengan baik ya. Cuma yang penting nanti adalah datanya sesuai dengan kenyataan atau tidak gitu. Ini kalau karena data untuk pemantauan stunting, sebaiknya datanya adalah data yang real teman-teman ya, data yang sebenarnya. Jadi ini untuk mengetahui apakah ada resiko stunting atau tidak. Teman-teman sekalian, nggak usah terlalu diributkan, dirisaukan ya. Jadi sebetulnya ini adalah untuk memantau resiko stunting ya. Jadi semua bayi kelihatannya sih sehat mudah-mudahan ya, tapi siapa tahu ada sebagian dari kita, anak-anak kita yang mungkin mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Oke teman sekalian ya, dan saya perlu informasikan, jadi nanti kalau setiap bulan atau setiap periode tertentu ya di KPPS provinsi itu akan mengambil data itu dan akan memberikan respon balik ya, umpan balik atau informasi balik ke kabupaten kota. Tetapi kelihatannya yang akan disampaikan adalah ketika feedback tentang adanya gangguan atau risiko stunting. Kalau tidak mendapatkan feedback berarti aman-aman saja ya. Terima kasih teman-teman sekalian yang luar biasa ya, tetap semangat untuk melakukan pendampingan kepada keluarga karena kita ingin saudara-saudara kita selalu sehat ya, terhindar dari stunting. Cegah stunting itu penting ya, berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.